Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan soal latihan tes guru pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau guru P3K. Pelatihan soal PPKN tes formatif. Untuk latihan soal ini, Anda harus sekurang-kurangnya menguasai 80% dari soal biar bisa lulus dengan aman. Kita langsung aja ke soal pertama. Materi dalam pembelajaran PPKN yang sesuai dengan kompetensi dasar mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. B. Praktek demokrasi di Indonesia. C. Demokrasi Pancasila pada masa awal kemerdekaan. D. Sejarah demokrasi di dunia. E. Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jawabannya adalah A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Kita next ke soal nomor 2. Seorang guru yang secara struktural di bawah kekuasaan bupati atau wali kota mendapatkan hukuman penundaan kenaikan pangkat. Maka jika keberatan, guru tersebut dapat mengajukan gugatan melalui A. Peradilan militer, B. Peradilan tata usaha negara, C. Peradilan khusus, D. Peradilan umum, E. Peradilan agama. Jawabannya adalah B. Peradilan tata usaha negara atau biasanya disebut petun. Kita next ke soal nomor 3. Pembelajaran KD mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka materi pengayaan yang tepat adalah strateginya materi pengayaan yang tepat adalah A. Membuat slogan semangat untuk mengatasi ancaman terhadap ideologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. B. Menjelaskan strategi untuk mengatasi ancaman sosial dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. C. Menemukan strategi untuk mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. D. Menganalisis kasus ancaman ekonomi dalam bidang Bhinneka Tunggal Ika. E. Menemukan contoh kasus ancaman ideologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah A. Membuat slogan semangat untuk mengatasi ancaman terhadap ideologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita next ke soal nomor 4. Suku bangsa Indonesia sangat banyak. Masing-masing memiliki budaya yang beragam. Keberagaman budaya bangsa Indonesia yang dibingkai Bhinneka Tunggal Ika dapat diidentifikasi dari peristiwa. Peristiwa yang membingkai kebinekaan apaan? A. Upacara adat kematian. B. Upacara adat perkawinan. C. Upacara peringatan Hari Pahlawan. D. Upacara peringatan Hari Raya Nyepi. E. Upacara peringatan Hari Kartini. Jawabannya adalah B. Upacara adat perkawinan. Kita next ke soal nomor 5. Globalisasi tidak dapat dipungkiri mempengaruhi pelaksanaan amanat sila kelima Pancasila sebagai dasar negara, diantaranya tercermin dalam A. Warga negara mendorong untuk mengirim sebanyak-banyaknya tenaga kerja Indonesia ke negara lain. B. Tuntutan warga negara untuk melarang keberadaan tenaga kerja asing demi terserapnya tenaga kerja lokal. C. Regulasi yang memberikan kesempatan kepada tenaga kerja asing secara profesional dan proporsional. D. Memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memajukan daerahnya dengan bekerja keras. E. Tersedianya fasilitas yang melatih tenaga kerja Indonesia untuk menjadi pekerja di negara lain.
Untuk jawabannya adalah C. Regulasi yang memberikan kesempatan kepada tenaga kerja asing secara profesional dan proporsional. Kita next ke soal nomor 6. Perkembangan iptek di bidang komunikasi dan informasi bisa menjadi ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ingat ya, perkembangan iptek bisa menjadi ancaman. Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai bentuk ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia karena hal tersebut di atas adalah perkembangan iptek yang dikategorikan sebagai bentuk ancaman. A. Penyebaran temuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Penyebaran informasi tentang budaya masyarakat di daerah. C. Penyebaran informasi tentang keunggulan sistem pemerintahan yang berbeda. D. Penyebaran informasi tentang suatu sistem perekonomian yang baik. E. Penyebaran informasi tanpa didasari oleh data dan sumber yang jelas secara bebas atau hoak. Jawabannya adalah E ya. Penyebaran informasi tanpa didasari oleh data dan sumber yang jelas atau hoak. Kita next ke soal nomor 7. Kegiatan berikut yang dapat dikategorikan sebagai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya menjaga keutuhan NKRI di sekolah adalah menjaga keutuhan NKRI di sekolah. A. Larangan penggunaan handphone saat kegiatan pembelajaran berlangsung. B. Membiasakan siswa untuk memakai baju seragam sekolah. C. Mengelompokkan siswa dalam kelas berdasarkan prestasi atau ranking. D. Penggunaan aplikasi internet dalam kegiatan pembelajaran. E. Membiasakan untuk menyanyikan lagu nasional. Jawabannya adalah D. Penggunaan aplikasi internet dalam kegiatan pembelajaran. Kita next ke soal nomor 8. Media pembelajaran PPKN yang tepat dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi memproyeksikan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan materi pembelajarannya Sumpah Pemuda tahun 1928 adalah A. Risalah Kongres Pemuda tahun 1928. B. Video tentang revolusi industri. C. PowerPoint tentang peristiwa Sumpah Pemuda 1928. D. Film dokumenter Sumpah Pemuda tahun 1928. E. Peta konsep tentang Sumpah Pemuda 1928. Jawabannya adalah B. Video tentang revolusi industri 4.0. Kita next ke soal nomor 9. Media pembelajaran PPKN yang tepat dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan, dan materi pembelajaran norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat adalah, ingat ya, materi yang berlaku. A. Video tentang prosesi adat perkawinan suku Bugis. B. PowerPoint tentang hakikat norma dalam kehidupan masyarakat. C. Video tentang karapan sapi di Madura. D. PowerPoint tentang macam-macam norma. E. Video tentang pesta perkawinan artis. Jawabannya adalah A. Video tentang prosesi adat perkawinan suku Bugis, merupakan nilai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kita next ke soal nomor 10. Dalam pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan, KD mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Maka indikator keterampilan kewarganegaraan yang tepat adalah, indikator keterampilan kewarganegaraan yang tepat adalah A. Melakukan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. B. Memberi contoh perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. C. Menunjukkan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
D. Menjelaskan pentingnya perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. E. Membuat poster pentingnya perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk jawabannya adalah E ya. Indikatornya adalah membuat poster pentingnya perilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kita next ke soal nomor 11. Tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan disebut. Nih ya, jika orang asing mau menjadi warga negara, permohonannya disebut apa? A. Penduduk asli. B. Pewarganegaraan. C. Warga negara asli. D. Status warga negara. E. Kewarganegaraan. Awas nih, hati-hati ya. Biasanya suka ketukar nih pewarganegaraan dengan kewarganegaraan. Untuk jawabannya adalah B ya, pewarganegaraan melalui permohonan pewarganegaraan. Pewarga, ingat. Kita next ke soal nomor 12. Metode pembelajaran PPKN yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi memproyeksikan semangat Sumpah Pemuda 1928 dalam bingkai Tunggal Ika. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan materi pembelajarannya tentang Sumpah Pemuda 1928 adalah, materi pembelajarannya ya tentang Sumpah Pemuda adalah A. Merefleksikan nilai-nilai luhur. B. Kajian dokumen historis. C. Berdiskusi peristiwa publik. D. Proyek belajar kewarganegaraan. E. Menulis gagasan. Jawabannya adalah A. Merefleksikan nilai-nilai luhur. Maksudnya di sini merefleksikan nilai-nilai luhur Sumpah Pemuda ya. Kita next ke soal nomor 13. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom yang menyebabkan Jepang terpaksa menyerah kepada sekutu. Akibatnya usaha pemerintah Jepang untuk menepati janji kemerdekaan Indonesia dan penyelenggaraan pemerintahannya merupakan A. Ketidakberdayaan pemerintah Jepang meneruskan proses kemerdekaan Indonesia. B. Kompromi golongan tua dengan sekutu yang memenangkan Perang Dunia. C. Kemauan dan tekad golongan muda untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia bebas dari penjajah. D. Hasil keberanian dan kekuatan seluruh bangsa Indonesia untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. E. Bantuan sekutu yang memang Perang Dunia untuk menata negara-negara di wilayah Asia. Jawabannya adalah D. Hasil keberanian dan kekuatan seluruh bangsa Indonesia untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Kita next ke soal nomor 14. Pandangan bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap persatuan Indonesia dan segala aspek kehidupan ialah A. Mengambil keputusan bersama dalam memutuskan suatu masalah. B. Mengirim bantuan kesehatan ke wilayah perbatasan. C. Menjunjung tinggi kesepakatan yang telah dimusyawarahkan. D. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warga kampung. E. Mengagumi keindahan alam dan kekayaan Indonesia. Jadi sikap persatuan Indonesia dalam segala aspek kehidupan adalah jawabannya D. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari warga kampung. Kita next ke soal nomor 15. Pokok pikiran ketiga dari pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pokok pikirannya nih ya, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini lanjut dituangkan dalam ketentuan. Nih ya, pokok pikirannya dituangkan dalam ketentuan apa? A. Presiden dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga pemegang kekuasaan rakyat dengan musyawarah mufakat. B. Gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara langsung. C. Hakim Agung ditetapkan oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
D. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. E. Hakim konstitusi dipilih oleh Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan oleh Presiden. Jawabannya adalah D ya. Pokok pikiran ini berlanjut dituangkan dalam gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jadi gubernur, pemerintahan provinsi, bupati, pemerintahan kabupaten, wali kota, pemerintahan kota. Kita next ke soal nomor 16. Salah satu faktor utama terwujudnya integrasi nasional adalah persebaran kesejahteraan warga negara. Tingginya jarak tingkat persebaran dapat memicu terjadinya disintegrasi nasional. Kebijakan negara untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara yang dapat dikategorikan sebagai upaya pembina integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah: A. Pembangunan jalan tol Trans Jawa. B. Pembebasan biaya sekolah di tingkat dasar. C. Pelayanan kesehatan melalui BPJS. D. Pembangunan jalan Trans Papua. E. Pemberlakuan uang kuliah tunggal untuk biaya pendidikan di perguruan tinggi. Jawabannya adalah D ya. Pembangunan jalan Trans Papua. Kita next ke soal nomor 17. Kebijakan otonomi daerah menjadikan daerah mempunyai kesempatan untuk menentukan kepala daerah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Fenomena tersebut didasari tujuannya apa? A. Meningkatkan eksploitasi sumber daya alam di daerah. B. Mengurangi beban pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan. C. Mengurangi dominasi keterlibatan SDM dari daerah lain. D. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. E. Menjadikan terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jawabannya adalah D. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Jadi yang menentukan kepala daerah dengan karakteristik daerah masing-masing, fenomena tersebut didasari atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah ya. Maksudnya tujuannya dipilihnya wali kota, bupati, dan gubernur secara langsung itu tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah yang dipimpin. Kita next ke soal nomor 18. Pembelajaran KD memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dilakukan penilaian menggunakan instrumen: A. Soal isian semua ketentuan perundang-undangan di Indonesia mengacu pada hukum tertinggi di Indonesia. B. Tabel yang mencatat riwayat siswa ketika melakukan pelanggaran peraturan yang merupakan perundang-undangan di sekolah. C. Rubrik yang memuat kekuatan dan kelemahan undang-undang lalu lintas menurut pandangan siswa melalui diskusi kelompok. D. Jurnal yang menggambarkan keberpihakan pada pilihan seseorang untuk bersyukur dengan adanya perundang-undangan di Indonesia. E. Observasi aktivitas siswa ketika mempresentasikan data tentang produk perundang-undangan yang dihasilkan oleh DPR dalam kurun 5 tahun sesuai masa tugasnya. Jawabannya adalah A ya. Soal isian semua ketentuan perundang-undangan di Indonesia mengacu pada hukum tertinggi di Indonesia. Kita naik ke soal nomor 19. Pernyataan yang sesuai dengan makna tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia adalah Undang-Undang Indonesia tahun 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. A. Satu kesatuan dengan kebiasaan dasar nasional. B. Alat ukur untuk pengujian peraturan daerah. C. Landasan ideal hukum nasional Indonesia. D. Sumber rujukan perundang-undangan di Indonesia. E. Sumber segala sumber hukum di Indonesia. Jawabannya adalah D. Sumber rujukan perundang-undangan di Indonesia.
Kita next ke soal nomor 20. Kegiatan berikut yang dapat dikategorikan sebagai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam upaya mempertahankan keutuhan NKRI adalah: A. Penyampaian informasi melalui aplikasi sosial media. B. Kegiatan latihan bersama TNI dengan militer negara lain. C. Adanya berbagai kegiatan kompetisi dalam bidang olahraga. D. Kegiatan operasi tangkap tangan pelaku korupsi oleh KPK. E. Penangkapan pelaku penyebar ujaran kebencian. Jawabannya adalah C. Adanya berbagai kegiatan kompetisi dalam bidang olahraga. Kita next ke soal nomor 21. Keberagaman budaya bangsa Indonesia dapat dilihat dari busana daerahnya. Busana daerah yang paling sering dipakai oleh istri pejabat pemerintahan adalah, ini biasanya pejabat pemerintahan kalau lagi kondangan pakai apa nih? A. Baju kurung. B. Baju gamis. C. Baju jas. D. Baju bodo. E. Baju kebaya. Jawabannya adalah E ya, maaf ya, bukan D ini. E. Jawabannya adalah E. Baju kebaya. Bukan baju bodo, salah. Jawabannya adalah E. Baju kebaya. Kita next ke soal nomor 22. Indikator tercapainya pokok pikiran kedua dari pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia ya, Undang-Undang NRI ya, tahun 1945, yakni negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Di antaranya dalam bentuk ya, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, di antara dalam bentuk apa? A. Angka kemiskinan semakin menurun. B. Daya beli masyarakat meningkat. C. Angka harapan hidup di atas 60 tahun. D. Dapat membayar gaji aparatur negara. E. Harga kebutuhan pokok stabil di pasaran. Jawabannya adalah A. Angka kemiskinan semakin menurun ya. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, di antaranya dalam bentuk angka kemiskinan semakin menurun. Kita next ke soal nomor 23. Di akhir pembelajaran tentang kompetensi dasar keterampilan yang berbunyi menyajikan analisis proses perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, guru menerapkan pembelajaran simulasi suasana sidang BPU PKI. Kegiatan pembelajaran tersebut dimaksudkan untuk menguatkan keterampilan kewarganegaraan berupa keterampilan apa? Ya, maksudnya keterampilan apa ini? A. Memperkuat hafalan siswa pada suatu konsep secara berulang-ulang. B. Siswa yang lemah merasa terbantu dengan peragaan teman yang menjalankan peran. C. Mengemukakan gagasan dan argumentasi atas gagasan yang disampaikan. D. Menayangkan paparan menggunakan LCD proyektor untuk mempermudah pemahaman. E. Menjalin kerjasama antar anggota kelompok yang dipimpin oleh ketua kelompok. Jawabannya adalah C. Mengemukakan gagasan dan argumentasi atas gagasan yang disampaikan. Kita next ke soal nomor 24. Integrasi nasional merupakan cikal bakal dari munculnya kehendak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan bersama dalam satu negara. Salah satu faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Jalinan kerjasama di antara warga negara dalam pemilu. B. Interaksi dalam komunikasi di antara warga negara. C. Sarana transportasi yang baik di antara wilayah negara Republik Indonesia. D. Peningkatan partisipasi warga negara dalam pembangunan. E. Filterisasi nilai-nilai budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jawabannya adalah B. Interaksi dan komunikasi di antara warga negara. Kita next ke soal nomor 25. Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Membawa konsekuensi penyelenggaraan pemilu umum di Indonesia adalah
A. Komisi Pemilihan Umum yang namanya belum tentu Komisi Pemilihan Umum. Ya bisa aja namanya berbeda ya gitu maksudnya. B. Komisi Pemilihan Umum baik pusat dan daerah. C. Komisi Pemilihan Umum yang namanya Komisi Pemilihan Umum. D. Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat. E. Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah. Jawabannya adalah A ya. Membawa konsekuensi penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum yang namanya belum tentu Komisi Pemilihan Umum. Bisa aja nanti itu KPU namanya berubah ya, begitu maksudnya. Yang penting dia penyelenggara pemilu. Itu intinya. Kita next ke soal nomor 26. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah A. Hukum tertulis nasional. B. Sumber segala sumber hukum. C. Landasan ideal hukum nasional. D. Hukum tertinggi di Indonesia. E. Satu kesatuan dengan konvensi. Jawabannya adalah C. Landasan ideal hukum nasional. Kita next ke soal nomor 27. Seorang asing yang belum kawin dapat mengajukan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia bila telah berusia. Nih proses naturalisasi syaratnya usianya berapa? A. 21 tahun. B. 20 tahun. C. 17 tahun. D. 18 tahun. E. 19 tahun. Jawabannya adalah D. Jadi syarat umur untuk naturalisasi adalah 18 tahun. Ingat ya. Kita next ke soal nomor 28. Anggota BPUPKI Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara kebangsaan yang menjadi salah satu dasar negara Indonesia merdeka didasarkan atas. Ya, dia mengusulkan negara kebangsaan dulu sebelumnya. Atas dasar apa? A. Kekuasaan negara yang mengatur kepentingan warganya. B. Perjalanan sejarah dan kondisi sosiologis bangsa. C. Kemerdekaan sebagai hak segala bangsa di dunia. D. Kemauan untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. E. Politik etis penjajahan Jepang dan ikatan keturunan. Jawabannya adalah B ya. Yang menjadi salah satu dasar negara Indonesia merdeka didasarkan atas kekuasaan negara yang mengatur atas dasar perjanjian sejarah dan kondisi sosiologis bangsa. Kita next ke soal nomor 29. Salah satu kelompok siswa melakukan kesalahan konsep ketika mempresentasikan pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka langkah-langkah penguatan materi yang dapat dilakukan guru sebagai kelompok tersebut adalah, bagi kelompok tersebut langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh guru? A. Menyalin pendapat kelompok lain agar pembelajaran secara cepat selesai dan efisien waktu pembelajarannya. B. Menjelaskan kepentingan kedaulatan rakyat bagi sebuah negara demokrasi untuk menjamin kesejahteraan rakyat. C. Membaca buku yang memberikan penjelasan fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Membuat media pembelajaran hubungan antara rakyat dan penduduk negara dalam kehidupan di Indonesia. E. Merujuk pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat. Jawabannya adalah E ya, merujuk pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kita next ke soal nomor 30. Model pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik adalah A. Project Based Learning atau Citizenship Project. B. Cooperative Learning. C. Problem Based Learning. D. Discovery Learning. E. Pembiasan. Jawabannya adalah D ya.
Jadi mengidentifikasi faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah discovery learning. Kita naik ke soal nomor 31. Dalam mengendalikan perkara pidana pada tingkat pertama dilakukan oleh dalam mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dilakukan oleh A. Pengadilan Negeri, B. Mahkamah Konstitusi, C. Pengadilan Tinggi, D. Mahkamah Agung, E. Komisi Yudisial. Jawabannya adalah A. Pengadilan Negeri. Jadi pengadilan negeri itu merupakan pengadilan tingkat pertama ya. Kalau Mahkamah Konstitusi kalau Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan masalah kasus pemilu kada. Kalau pengadilan tinggi, kalau kita sudah kalah di pengadilan negeri, kita bisa banding ke pengadilan tinggi. Kalau kita kalah di pengadilan tinggi, kita juga bisa banding ke Mahkamah Agung. Kalau komisi yudisial adalah masalahnya pendisiplinan hakim. Kita next ke soal nomor 32. Indikator pencapaian kompetensi bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka instrumen penilaiannya adalah, instrumen penilaiannya yang ditanya adalah A. Benar salah, penemuan komunikasi tanpa kabel memungkinkan dengan cepat informasi tersebar ke seluruh dunia. B. Penilaian teman untuk mengungkap seberapa sering siswa memberitahukan informasi yang benar melalui media sosial. C. Menjelaskan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. D. Benar salah, penemuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan munculnya berbagai jenis pekerjaan baru dalam masyarakat. E. Buatlah tabel keuntungan dan kerugian pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah B ya. Penilaian teman untuk mengungkap seberapa sering siswa memberitahukan informasi yang benar melalui media sosial. Kita next ke soal nomor 33. Materi pembelajaran PPKN yang sesuai dengan kompetensi dasar menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat, dan cara pemecahannya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah, ingat ya masalahnya, yang cara pemecahannya di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika atau dengan keberagaman kita. A. Fenomena relawan yang berasal dari berbagai daerah dalam membantu korban bencana alam. B. Fenomena arus mudik dan arus balik perayaan Hari Raya Idul Fitri. C. Fenomena masyarakat yang akan melaksanakan sholat tarawih di masjid. D. Fenomena upacara ngaben pada masyarakat Hindu Bali. E. Fenomena masyarakat yang sedang antri sembako. Jawabannya adalah fenomena relawan yang berasal dari berbagai daerah dalam membantu korban bencana alam. Kita next ke soal nomor 34. Metode pembelajaran PPKN yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi menunjukkan perilaku proaktif atas ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ekonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ingat ya, upaya penyelesaiannya di bidang ekonomi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan materi pembelajarannya tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian bidang ekonomi adalah A. Menulis gagasan, B. Berdiskusi peristiwa publik, C. Meneliti isu publik, D. Proyek belajar kewarganegaraan, E. Pelacakan isu dalam media massa. Jawabannya adalah D. Proyek belajar kewarganegaraan. Kita next ke soal nomor 35. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah provinsi. Nih ya, gubernur ya, wakil pemerintah merupakan wakil pemerintah pusat di daerah provinsi. Hal yang demikian merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara. Ini konsekuensi Indonesia sebagai negara apa nih, Kak? Sebab timbul munculnya ada gubernur. A. Konvensional, B. Parlementer, C. Federal,
D. Presidensial, E. Kesatuan. Jawabannya adalah E. Kesatuan ya. Ini merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara kesatuan. Kita next ke soal nomor 36. Kemudahan untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi berkat adanya perkembangan iptek di bidang komunikasi dan informasi bisa menjadi ancaman terhadap ideologi bangsa dan negara Indonesia. Peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai strategi negara dalam mengatasi bentuk ancaman tersebut di atas adalah A. Penetapan undang-undang tentang Ormas. B. Peraturan Presiden tentang penguatan pendidikan karakter. C. Aturan tentang larangan ajaran radikalisme. D. Penangkapan terduga pelaku tindakan terorisme. E. Penetapan undang-undang terorisme. Jawabannya adalah D ya. Penangkapan terduga pelaku tindakan terorisme. Kita next ke soal nomor 37. Dalam pembelajaran praktik belajar kewarganegaraan KD, mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari, maka indikator keterampilan kewarganegaraan yang tepat adalah, ingat ya, indikator keterampilan kewarganegaraan yang tepat yang ditanyanya adalah A. Membuat rencana aksi menanam tanaman bunga di halaman sekolah. B. Mengumpulkan data jenis yang cocok untuk ditanam di sekolah. C. Membandingkan tanaman bunga di sekolah dan di rumah. D. Membuat clipping tentang tanaman bunga yang dapat ditanam di sekolah. E. Menjelaskan pentingnya tanaman bunga di sekolah. Jawabannya adalah A. Membuat rencana aksi menanam tanaman bunga di halaman sekolah. Kita next ke soal nomor 38. Salah satu manfaat penggunaan internet dalam meningkatkan mutu pembelajaran PPKN di kelas adalah, ingat ya, penggunaan internet dalam meningkatkan mutu pembelajaran PPKN. A. Tidak ada siswa yang mengantuk sebab sibuk di depan layar komputer. B. Guru tidak perlu lagi menjelaskan materi pembelajaran. C. Siswa dapat mengakses berbagai macam informasi yang mendukung pembelajaran. D. Pembelajaran secara individual sehingga lebih efektif. E. Siswa senang karena mengasihkan sambil bermain ketika belajar. Jawabannya adalah C. Siswa dapat mengakses berbagai macam informasi yang mendukung pembelajaran. Jadi dalam meningkatkan mutu pembelajaran PPKN di kelas adalah siswa dapat mengakses berbagai informasi yang mendukung pembelajaran, salah satu manfaat teknologi internet. Kita next ke soal nomor 39. Fenomena perilaku masyarakat sebagai akibat dari perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dikatakan berpengaruh terhadap integrasi nasional Indonesia adalah A. E-banking. B. Online transportation. C. Hoax. D. Email. E. Online shop. Jawabannya adalah C. Hoax ya, hoax bisa mempengaruhi itu. Kita next ke soal nomor 40. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya menteri-menteri negara, gimana arti menteri-menteri negara berasal dari apa nih, partai politik atau apa? A. Bekerja secara profesional. B. Berasal dari partai politik. C. Diberhentikan oleh DPR. D. Dibatasi masa jabatannya. E. Bertanggung jawab kepada presiden. Jawabannya adalah E. Jadi artinya menteri-menteri negara tersebut yang sudah dipilih oleh presiden bertanggung jawab kepada presiden secara langsung. Kita next ke soal nomor 41. Dalam rangka perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebelum sidang tanggal 18 Agustus 1945, susunan anggota PPKI yang semula berjumlah 21 orang ditambah menjadi 27 orang.
Penambahan anggota baru tersebut mengindikasikan apa? A. Dilibatkannya golongan minoritas dalam membentuk Indonesia merdeka. B. Semua komponen bangsa dilibatkan dalam mendirikan negara Indonesia merdeka. C. Semua pulau mendapatkan wakilnya dalam mendirikan negara yang merdeka. D. Memperkuat perwakilan dari wilayah Borneo untuk bergabung dengan kemerdekaan Indonesia. E. Dilibatkannya generasi muda dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah B. Semua komponen bangsa dilibatkan dalam mendirikan negara Indonesia merdeka. Jadi fungsinya yang dari 21 orang itu bertambah jadi 27 adalah jadi semua komponen bangsa ikut terlibat dalam memerdekakan negara Indonesia. Kita next ke soal nomor 42. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI menjadi dinamis. Menurut saudara nih yang calon CPNS atau calon P3K guru PPKN, faktor penghambatan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kekinian adalah, ingat nih ya, yang ditanya konteks kekinian menurut saudara nih. A. Keterbukaan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Adanya alokasi dana pembangunan desa yang beragam antara Jawa dan luar Jawa. C. Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tol yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa. D. Adanya berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan. E. Pelibatan warga negara dalam menentukan anggota DPR dan Presiden. Jawabannya adalah C ya, pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan tol yang berbeda antara Jawa dan luar Jawa. Kita next ke soal nomor 43. Pengembangan cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan guru melalui berbagai kegiatan. Kegiatan yang dapat dikategorikan meningkatkan rasa cinta tanah air dalam konteks kehidupan siswa di sekolah adalah dalam konteks kehidupan siswa di sekolah. A. Mengembangkan taman toga kelas. B. Melakukan ibadah sholat zuhur berjamaah. C. Melakukan kegiatan study tour di akhir semester. D. Melakukan kegiatan cerdas cermat antar kelas. E. Melakukan kerja bakti di sekolah. Jawabannya adalah A. Mengembangkan taman toga kelas. Kita next ke soal nomor 44. Pembelajaran KD menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Dilakukan penilaian menggunakan instrumen. Ingat ya, dilakukan penilaian menggunakan instrumen. A. Apa akibatnya bila para penyelenggara mengabaikan sila ketiga Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara? B. Presentasi kelompok siswa tentang hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. C. Bagaimana penerapan sila pertama Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara? D. Benar salah praktek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan perilaku yang tidak dapat dihindari. E. Mencatat perilaku siswa yang menunjukkan sikap kejujuran dalam pembelajaran materi nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk jawabannya adalah B ya. Presentasi kelompok siswa tentang hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kita next ke soal nomor 45. Bukti adanya praktik penegakan hukum dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia untuk menjamin keadilan dan kedamaian warga negara adalah A. Penangkapan hakim dan jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi. B. Pelibatan TNI dalam kasus pemberantasan terorisme.
C. Penangkapan para pelaku ujaran kebencian. D. Pelibatan pengacara dalam proses penyelidikan. E. Kebijakan BBM satu harga di seluruh Indonesia. Jawabannya adalah A. Penangkapan hakim dan jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi. Kita next ke soal nomor 46. Pak Zainuddin sedang mengembangkan RPP dengan KD, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah A. Menunjukkan perilaku bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen pendiri negara saat merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. B. Menunjukkan contoh semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. C. Menjelaskan pentingnya sikap semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Pancasila. D. Mengidentifikasi berbagai cara untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. E. Menunjukkan perilaku semangat dan komitmen para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah A ya. Menunjukkan perilaku bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen pendiri negara saat merumuskan dan menetapkan dasar-dasar negara Pancasila. Kita next ke soal nomor 47. Jika dalam suatu kegiatan pembelajaran PPKN yang indikator pencapaian kompetensinya menganalisis kesejarahan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan materi pembelajarannya sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka metode pembelajaran yang sesuai adalah A. Kajian konstitusional. B. Menulis gagasan. C. Proyek belajar kewarganegaraan. D. Kajian dokumen historis. E. Meneliti isu publik. Jawabannya adalah D. Kajian dokumen historis ya. Kita next ke soal nomor 48. Ketika guru menggunakan metode tanya jawab dalam pembelajaran dengan kompetensi dasar, mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat seorang siswa nih ya, yang tidak dapat merumuskan pertanyaan. Maka guru meminta teman yang paling dekat untuk membantunya. Contoh pertanyaan yang dirumuskan bersama oleh keduanya yang paling tepat adalah contoh pertamanya yang paling tepat dalam soal ini mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dan dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Jawabannya adalah kita langsung ke jawabannya aja. Apa yang membedakan suku yang satu dengan suku yang lain di Indonesia? Kita next ke soal nomor 49. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI menjadi dinamis. Menurut saudara, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kekinian adalah faktor pendorong persatuan dan kesatuan dalam konteks kekinian adalah A. Adanya responsibilitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. B. Pengakuan adanya keberagaman budaya. C. Adanya berbagai kegiatan pengentasan kemiskinan. D. Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Pelibatan warga negara dalam menentukan kepala daerah. Jawabannya adalah A ya. Adanya responsibilitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita next ke soal nomor 50 atau ke soal terakhir ya.
Mata pelajaran PPKN dalam kurikulum 2013 mempunyai karakteristik khas yang berbeda dengan mata pelajaran yang lain. Berdasarkan kurikulum 2013, kompetensi dasar dalam pembelajaran PPKN meliputi, ingat ya, berdasarkan kurikulum 2013 nih, kompetensi dasar dalam pembelajaran PPKN itu meliputi apa? A. Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. B. Sikap spiritual, sikap nasionalisme, pengetahuan dan keterampilan. C. Sikap spiritual, sikap sosial, kognitif dan keterampilan. D. Sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan. E. Sikap religius, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Jawabannya adalah B. Sikap spiritual, sikap nasionalisme, pengetahuan dan keterampilan. Terima kasih sudah mampir ke channel kami Marvin Studi. Semoga ilmunya bermanfaat dan lulus pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K ya. Siap mengabdi pada bangsa dan negara Indonesia. Amin amin ya robbal alamin.